Kamu percaya? Saya percaya. Kenapa percaya? Pak anggota dewan ada, tokoh masyarakat ada, Ustadz Ali ada, para alim ulama hadir. Semakin tinggi pengetahuan, insya Allah semakin kuat keyakinan dan kepercayaan. Percaya itu kecil saja, benih yang kecil dalam hati kita. Maka ketika pengetahuan tadi semakin banyak, maka keyakinan, kepercayaan, keimanan semakin bertambah. Itu sebagai sampel contoh saja tentang informasi singkat bahwa Ustadz Somad akan ada pengajian. Setengah orang percaya, setengah mengatakan hanya hoax saja. Yang mengatakan tak percaya, biasanya kalau dia buat pengajian ada balehonya. Biasanya kalau dia datang ke satu daerah ada bannernya. Biasanya kalau dia sebelum beberapa hari sebelum tausiah diumumkan. Ini kan kenapa tak diumumkan? Takut gugus COVID. Ini kenapa tak diumumkan? Kita tetap pengajian dan tetap ikut prokes, protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Betul tak yang saya sampaikan nih? Itu maka foto jangan di-share. Kalau ambil gambar, ambil aja gambar saya dari pinggang ke atas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Setelah itu barulah disampaikan apa tujuannya. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu siyam. Siyam artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Digenggam mata tak menengok yang haram, digenggam telinga tak mendengar yang dilarang Allah, digenggam akal hati pikiran tidak memikirkan yang tidak disuruh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia halal. Walaupun makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal, tapi ketika sudah siyam maka dia berubah menjadi haram. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu pun juga dulu disuruh berpuasa. Berat sekali lah puasa nih Pak Ustadz. Tidak makan, tidak minum dari mulai jam 4.30 subuh sampailah jam 6:01. Di Palembang jam 6:01. Prabu Mulih makin lama atau makin cepat? Oh, makin lama. Kalau makin cepat di sini kita berbuka. Pokoknya makin lama. Jangan sangka puasa kita ini berat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu puasanya jauh lebih berat. Bagaimana puasa mereka? Inni nazartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Allah melaksanakan puasa. Walan ukallimal yauma insiya, berpuasa tidak boleh berbicara. Puasa Maryam, ibu Nabi Isa, satu surat khusus untuk dia dalam Al-Quran. Surat menunjukkan Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Al-Quran itu datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pastilah dibuatnya di situ surat Aminah, surat Khadijah, surat Aisyah, surat Fatimah. Tapi yang ada adalah surat Maryam, nama emak Nabi Isa. Aku bernazar kepada Allah puasa bukan hanya sekedar tak makan tak minum, tapi juga tidak berbicara. Makanya ketika orang Yahudi menuduh dia berzina, makana abuki mara'a sau'in, ayahmu bukan orang jahat, wa makanat ummuki baghiyya, dan emakmu bukan wanita tunasusila. Hai Maryam, ayahmu bukan jahat, emakmu bukan WTS. Kenapa kau hamil tanpa suami? Dia tak menjawab, dia hanya diam saja. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya anaknya yang sedang berbaring. Isa baru lahir waktu itu. Datanglah orang Yahudi ngajak dia kelahi. Ayahmu bukan orang jahat, emakmu bukan WTS. Kenapa kau bisa hamil tak punya suami? Fa asyarat ilaih, dia diam, ditunjuknya anak. Oh, makin marah orang Yahudi. Orang kalau ngajak kita kelahi, dia mau kita respon.
Kalau kita diam, dia makin mengamuk. Itu maka saya tak pernah membalas haters itu. Karena kalau saya balas, dia merasa puas. Tapi begitu saya diam, makin mengamuk dia. Bagus. Mengamuk mereka karena tidak dibalas. Maka kemudian tak direspon, merasa dilecehkan. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami bicara dengan anak kecil yang tak pandai berbicara? Kata orang Yahudi. Disitulah datang mukjizat. Berbicaralah Nabi Isa alaihissalam. Inni abdullah, aku ini hamba Allah. Atani alkitab, Allah memberikan Injil kepada aku. Maka aku adalah salah satu dari utusan Allah untuk membantah bahwa dia bukan anak Allah, karena Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi puasa kita ini masih boleh bicara. Seandainya puasa kita tak boleh bicara seperti puasa Maryam, berat sekali. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kamu boleh melakukan hubungan intim di malam bulan Ramadan. Ini menunjukkan puasa orang dulu tidak boleh melakukan hubungan siangnya puasa, malamnya pun puasa. Maka dalam Islam dibolehkan. Jadi kalau begitu puasa kita ini ringan bila dibandingkan puasa orang zaman dahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ditutup ayat 183 ini. La'allakum tattaqun. Ada orang berpuasa karena mau kebal. Ada orang berpuasa karena mau berjalan di atas air. Ada orang berpuasa karena tahan api. Ada orang berpuasa supaya dapat masuk jin hantunya belorong sundel bolong nenek. Sihir mak lampir Harry Potter. Kalau sudah puasa, tak makan, tak minum, badan lemas, berkunang-kunang, hilang energi, hilang kesadaran, setan